seharusnya Cassandra gitu ya, Cassandra DB yang menggunakan LSM3 plus SS table sebagai default indexnya itu lebih bagus untuk write heavy ketimbang SQL database gitu ya, seperti MySQL, PostgreSQL gitu ya. Ya, welcome back on Sensotech Channel teman-teman, masih di serial System Design Fundamental. Sekarang kita masuk ke bagian indeks berikutnya nih, yaitu LSM3 plus SS table. Nah, ini juga adalah salah satu indeks yang sering digunakan di database sekarang gitu ya. Tapi di develop atau ditemukan gitu ya, sistem indexing LSM3 plus SS table ini ditemukan cukup lama setelah B3 itu populer gitu ya. Jadi makanya sampai sekarang SQL gitu ya, atau database yang udah develop di awal itu udah pada pakai B3 duluan gitu, nggak pakai LSM3 ini. Tapi it doesn't mean in the practical ways database yang pakai B3 jadi lebih lambat daripada LSM3, enggak, karena ada banyak banget faktor yang harus diperhitungkan pada saat kita berbicara soal performa gitu ya. Tapi in terms of some specific cases gitu ya, contohnya pada saat ini gitu ya, nanti gua compare antara LSM3 dengan B3 gitu, yang mana yang harusnya on top of the paper itu lebih cepat gitu ya, hanya membandingkan dengan data strukturnya aja gitu. Nanti gua akan coba sampaikan. Oke? Sekarang kita akan masuk ke bagian LSM3 plus SS table. Ada dua komponen ya, pertama ada LSM3, kedua ada SS table. Kita akan mulai coba uraikan satu-satu ya. LSM3 ini adalah indeks yang akan disimpan in memory. Ya. Jadi pertama kita harus bayangkan bahwa LSM3 ini akan disimpan di memory, which is lebih cepat daripada di disk, ya. In memory. Terus pakai data struktur apa? Berarti kan kita harus nyimpennya, nge-organize-nya harus pakai data struktur gitu ya. Nah, ini LSM3 ini pakai self balancing tree. Ada banyak ya self balancing tree. Di video sebelumnya gue udah sempat mention ya beberapa ya. Ada AVL tree, terus ada red black tree, terus B3 juga salah satunya gitu ya, B3 dan turunannya gitu ya, B3 dan B plus tree gitu. Nah, tapi yang paling sering dipakai gitu ya, yang paling sering digunakan di LSM3 itu adalah kalau nggak AVL, ya dia pakai red black tree biasanya. Gitu. Dan ini ada trade off teman-teman. Ya, kapan apa trade off dari AVL, apa trade off dari red black itu ada gitu ya. Jadi hampir semua in a system design gitu ya, in terms of system design itu akan selalu ada trade off teman-teman. Ya, pada saat kita choosing some certain of teknologi gitu, itu nggak jadi silver bullet gitu ya, nggak semuanya bisa pakai itu sebetulnya, nggak semua ideal pakai tools itu sebenarnya. Nah, FEL3 apa trade off-nya teman-teman? FEL3 kita bicara keuntungannya dulu ya, advantages-nya dulu. Keuntungannya adalah performa read-nya gitu ya, itu bagus teman-teman. Jadi dia bisa keep konsisten pencarian untuk log n. Jadi time complexity-nya time complexity-nya dia bisa maintain tetap log n karena dia maintain yang namanya balance factor. Nah, apa itu balance factor? Gue udah pernah sampaikan di video sebelumnya. Jadi absolute selisih antara anak-anak ke kiri gitu ya, tinggi ke kiri dan tinggi ke kanannya kurang lebih sama. Jadi dia bisa maintain itu sehingga height-nya tetap terjaga pendek gitu ya. Ya, dan itu bagus ketika kita bicara soal search tree. Oke, paham ya. Sedangkan right-nya itu jadi tidak sebagus di red black tree. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan insertions of the data ke dalam tree-nya, si FEL tree akan terlalu sering melakukan rotations gitu ya. Entah left right gitu ya, right atau right left gitu. Itu akan terlalu banyak melakukan rotation sehingga mempengaruhi performa. Walaupun itu dilakukan in memory gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal throughput gitu ya, misalkan tiba-tiba 100.000 request bersamaan gitu ya, lo tahu kan berarti harus melakukan rotation sekian kali gitu. Jadi performa write-nya tidak sebagus red black tree. Nah, sedangkan red black tree gitu ya read-nya gitu nggak sebagus di FEL tree. Dia nggak bisa keep maintain si log n ini gitu ya. Walaupun ya in average tetap log n karena kan dia balance self balancing binary search tree. Ya. Jadi in some way dia tetap ngebalance dirinya sendiri tetap gitu. Dia tetap mau maintain log n, cuman dia nggak se-strict log n-nya si FEL3. Jadi read-nya nggak sebagus FEL3, tapi write-nya dia bisa keep maintain a good performance untuk write gitu. Karena dia nggak terlalu banyak melakukan rotations, teman-teman.
Oke, kalau teman-teman mau tahu cara kerjanya gitu ya, FPL3 gue ada tutorialnya, silahkan cek di sini. Untuk Red Black Tree gue belum sempat bikin, tapi silahkan baca-baca di website di luar sana gitu ya, banyak sekali yang lebih hasil. Sedangkan B3 silahkan cek videonya juga di sini. Oke, jadi dua hal yang harus teman-teman ingat di LSM tree. Yang pertama dia keep in memory, terus yang kedua self balancing tree. Dia menggunakan self balancing tree. Jadi bicara soal in memory, LSM tree gitu ya, on top of the paper gitu ya, harusnya lebih cepat daripada si B3 index. Nah, kan gue bilang ya bahwa B3 index itu full on disk. Tuh bang, kalau gitu MySQL harusnya lebih lambat. Ya, kalau bicara soal teknologinya, kita mesti bongkar semuanya gitu ya. Apakah MySQL melakukan cache gitu ya? Apakah MySQL melakukan buffering the data ke memori dulu gitu pada saat ada request, requestnya tinggal ngambil dari memori, bisa aja seperti itu gitu ya. Jadi nggak kita nggak bisa compare langsung mesin to mesin, tapi by sistem indexingnya seharusnya LSM3 itu lebih cepat daripada si B3. Paham ya? Karena B3 index sendiri, ya data struktur B3-nya kan bisa di buffer ke memori gitu ya. Oke, jadi gampangnya adalah LSM3 secara performance read gitu ya, read dan write harusnya lebih bagus, terutama write ya. Terutama write. Kenapa write? Karena dia in memory. Nulis di memori jauh lebih cepat daripada nulis di disk gitu kan. Oke, jadi untuk apa namanya, on top of the paper again gitu ya, database yang menggunakan LSM3 itu lebih bagus gitu ya performa rate-nya ketimbang yang pakai si B3 index ini gitu ya. Tapi again ada trade off teman-teman. Ya, kita bahas LSM3 ya. Karena dia in memory, nah, masih ingat ya permasalahan di hash index. Dia itu volatile. Artinya apa? Artinya ketika komputer shutdown gitu ya, terus nyalain lagi ya datanya hilang. Oke, datanya hilang. Terus tadi kan, terus kalau di hash index itu kan key itu harus fits in memory gitu ya. Jadi kalau di memory, berarti key harus fit di memory. Yang mana nggak mungkin kan sebenarnya kan, misalkan kita punya 1 juta data, 1 juta data kita simpan di memory. Well ya mungkin aja kalau memorinya juga besar, datanya juga terlalu besar. Tapi apa namanya, speaking of ya di average of industry gitu ya, yang nggak mungkin semua data di keep on di memory gitu kan. Kayaknya gue belum pernah nemu gitu ya yang semua apa namanya, ada company yang semua datanya di keep di memory gitu. Pasti ujung-ujungnya akan ada yang disimpan di disk gitu. Jadi tetap kita punya permasalahan nih di LSM3, ada ini gitu ya volatile, terus key-nya harus fit di memory nih teman-teman. Nah, untuk yang volatile kan gampang ya, kita bisa pakai WAL, ingat kan? Write ahead lock. Jadi ini bisa nge-solve masalah kegagalan transactions di tengah jalan, misalkan jadi pada saat, misalkan di FPL3 gitu ya, pada saat kita insertions, rotationsnya belum beres, tapi tiba-tiba mati komputernya gitu ya. Ya udah tinggal pada saat booting up lagi, tinggal baca aja dari WAL, transactions mana yang belum selesai gitu ya, ya tinggal eksekusi lagi gitu ya, di buffer ulang gitu, dieksekusi ulang. Selesai gitu ya untuk volatile. Nah, tapi untuk ini key harus fit di memori, ya gue bilang apa ya, less space gitu ya. Jadi kekurangan space ini ya gimana ya, namanya memori gitu ya, memang in terms of cost memang jauh lebih mahal daripada si disk gitu ya. Nah, disinilah keuntungannya pakai komponen berikutnya yaitu SS tables. SS table ya. Jadi in some certain rules gitu ya, data struktur ini gitu ya, data struktur si LSM3 ini, nah ini gitu ya, kalau udah achieve some matrix gitu ya, misalkan udah mau penuh nih memorinya, misalkan udah 60 atau 70% penuh nih sama si LSM3-nya, nah dia akan di flash ke SS table ya. Nah, SS table ini teman-teman, dia ini full on disk. Dia di flash ke SS table which is di disk. Nah, misalkan gue coba gambarin lagi ya. Misalkan terjadi proses insertions ke LSM3 ya. Bentuknya LSM3 jadi kayak gini misalkan. Ini gini misalkan. Oke, ternyata ini udah dirasa terlalu besar nih di memori. Ingat ya, dia di memori ya. Jadi kurang lebih cepat daripada kita nulis di B3 index sebelumnya ya, yang langsung di disk ya. Nah, ketika udah terlalu besar, dia akan flash ini gitu ya ke disk, dia akan proses si data ke disk.
Oke. Terus ini hilang lagi nih, reset lagi. Oke. Jadi proses insertions lagi. Gini. Nah, dia akan flush lagi gitu ya. Kalau udah penuh gitu, flush lagi. Yang lama tetap ada ya. Ini gue bilang ini V1 gitu ya. Terus dia bikin lagi jadi V2 gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi apa namanya, bisa dibilang LSM3 plus SS Stable ini adalah in memory first. Jadi pertama masuk dulu ke memori, setelah itu baru di flash ke disk. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan performa write dan read sebetulnya gitu ya. Lebih cepat membaca atau menulis sesuatu ke memori gitu ya. Terus Bang, kalau terjadi proses atau apa ya, request untuk pencarian data gimana gitu ya? Ya dia akan nyari dulu tetap ke memori dulu gitu ya. Ingat kalau ini self balancing binary tree gitu ya, balance binary search tree lah ya gue bilang ya. Jadi B3 nggak dimasukin ke sini gitu ya. Jadi tadi ada IVL tree sama red black tree gitu ya, red black tree. Maka pencariannya adalah ya udah log n kan, ya binary search kan, ya kan. Elemennya masukin sini gitu ya, lebih besar atau lebih kecil berarti cari ke kiri, berarti yang ke kanannya di ignore. In average time complexity adalah log n, which is fast enough ya, jadi lebih cepat daripada si on, yang mana kita pengen seperti ini gitu. Oke, jadi cari dulu di memori. Nah, problemnya teman-teman, kalau nggak ketemu di memori, ya ada kemungkinan bahwa datanya ada di SS Stable, ya kan, entah yang V2 atau entah yang V1. Maka dia akan ke sini nyari ke V2. Kalau tetap nggak ada, dia akan nyari ke V1. Ya, nah ini problemnya nih. Ini nggak read yang nggak sebagus di B3 gitu ya. Di B3 kan kita udah jelas ya, cuma punya satu tree besar gitu ya. Kita tinggal nyari ke situ, nggak perlu nyari ke blok-blok lain gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi in terms of read, memang B3 gitu ya, B3 operationsnya jauh lebih sedikit daripada si LSM3 plus SS Stable ini gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita nyari, oke lah pada saat di sininya cepat gitu ya, udah di memori, terus kita pakai apa namanya self balancing binary search tree gitu ya, yang mana time complexity-nya log n. Memang cepat nyari di sininya gitu. Cuman ketika elemen yang nggak ketemu di memori, dia harus nyari ke disk lagi gitu. Ya, paham ya? Kalau ujung-ujungnya ke disk, ya B3 juga sama di disk juga kan sebetulnya kan. Ya, jadi kalau untuk aplikasi-aplikasi yang read heavy gitu ya, untuk yang read heavy, yang sering ada operation read-nya gitu, lebih baik pakai yang database yang punya indexing B3, atau teman-teman bisa pilih index B3 gitu ya, karena beberapa database juga menyediakan itu sebetulnya gitu ya. Lo mau pakai indeks apa nih gitu. Cuman gue sering menemukan ya udah, gue nggak ngerti indeks, pokoknya serahin aja ke database gitu ya. Nah itu yang menurut gue kurang tepat gitu ya. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhannya. Apakah ini read heavy atau write heavy. Nah, kalau write heavy, udah pasti LSMT seharusnya on top of the paper. Ya, kita nggak compare database-nya dulu ya, karena akan terlalu banyak configurations yang terjadi di situ. Tapi secara indexing, LSM3 plus SS Table, untuk write heavy harusnya lebih bagus gitu ya. Karena dia masuk dulu ke memory, gitu ya. Terus in the background, dia akan flash ke disk gitu ya. Jadi secara write harusnya lebih cepat sih ini daripada di B3. Karena B3 kan langsung ke disk kan, nulis di disk itu kan nggak secepat dinulis di memori gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke. Terus konsep berikutnya yang pengen gue jelasin di LSM3 adalah konsep tombstone. Tadi gue udah bilang belum ya, kalau misalkan SS table itu immutable. Dia nggak bisa diganti, teman-teman. Nggak bisa diganti ataupun dihapus gitu ya. Berarti gimana cara kita melakukan update gitu ya, atau melakukan delete gitu? Ya gampang, misalkan gini. Ini tree-nya biasa ya, nulis pasti ke memori dulu. Ya kan? Terus baru di flash ke sini. Ke disk. Ini V1-nya, ini V2-nya, ini V3-nya. Misalkan terjadi proses update gitu ya. Ya udah, tinggal lakukan insert lagi gitu ya, insert elemen baru. Misalkan di sini udah ada ID 1 dengan nama A misalkan. Ya. Namanya A. Kita pengen update si ID 1 ini jadi B misalkan. Ya udah insert aja dengan ID 1 gitu ya, value-nya B. Gitu. Maka pada saat pencarian gitu ya. Nah, pada saat pencarian again dia akan compare nih. Kita nemu di sini
kita nemu nggak di sini 1. Kalau nemu dengan ID 1, oh ya udah return aja value-nya si B gitu. Maka ini akan di-ignore kan sebenarnya kan? By default gitu. Paham ya maksudnya? Nah, inilah konsep tombstone, teman-teman. Jadi yang paling baru itu yang diambil gitu ya. Termasuk delete juga sama gitu ya. Delete sama. Tinggal 1 gitu ya, terus dibikin apa kayak null atau simbol gitu ya, mirip seperti soft delete gitu, masukin ke sini gitu. Terus gimana Bang kalau udah di flash si memorinya? Ya udah sama aja ke sini gitu. Misalkan udah di flash, ternyata di sini jadi V4 gitu ya. Version 4 gitu. Apa namanya? Si B ini masuk gitu ya. Si B ini masuk terus di flash ke sini. Berarti kan di sini ada ID 1 dengan value B ya kan? Ya dong. Ya tetap kita akan ngambil yang ini karena ini yang paling baru gitu. Jadi walaupun kita searching di sini dapat 1B, kita searching juga di sini gitu ya, 1 dapat A. Tapi kalau kita lihat timestamp-nya gitu ya, kita lihat timestamp-nya yang ini lebih baru kan. Berarti kita ambil yang ini gitu. Termasuk delete juga sama seperti itu. Kalau di sini ID satunya udah terdelete, ya udah kita kirim ke usernya udah di delete gitu. Karena sistem akan memilih oh ini yang terbaru. Yang V4 ini yang terbaru dan yang ini gitu. Nah, kalau teman-teman notice ya, sebenarnya ada 2 problem besar di sini ya di LSM3 plus SSTable ini. Yang pertama adalah read performance ya. Karena kita mesti kalau misalkan nggak ketemu di memori gitu ya, kita mesti nyari satu-satu ke access table-nya gitu kan. Kita mesti nyari satu-satu ke access table-nya yang mana ini rely on disk gitu kan. Oke. Terus yang kedua adalah storage, teman-teman. Kenapa? Ini kan jadi banyak banget ya V1, V2, V3, V4 tiap kali apa namanya? Tiap kali dia nge-flash gitu ya, dia bikin access table baru gitu kan. Yang mana makin banyak access table ya again balik lagi ke read performance dia harus nyari lagi di access table yang lebih banyak lagi gitu kan. Sedangkan key-nya bisa jadi masih sama gitu kan. Paham ya? Misalkan di sini ada ID 1A gitu, terus di sini ada masih ID 1A gitu. Terus di sini baru berubah gitu ya, ID 1 jadi B gitu. Nah, ini gimana caranya kita bisa bikin efficient storage yang ini gitu ya? Karena sebenarnya yang dipakai cuma si B ini kan. Si A ini sebenarnya udah nggak dipakai lagi kan. Tadi gue udah bilang sebelumnya ya bahwa ada konsep tombstone di sini gitu. Jadi pada dia akan ngambil timestamp yang paling latest, yang paling baru gitu. Oke, berarti ada 2 permasalahan nih. Ini nggak efisien secara storage kan. Kita nulis A, padahal ini A udah nggak kepake, ya kan. Sedangkan dia immutable, dia nggak bisa diganti gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu ya, read performance, ya, again, yang pertama ada pembuatan sparse index, teman-teman. Udah bilang di bagian B3 sebelumnya ya, buat teman-teman yang bingung apa itu sparse index, tolong tonton dulu video sebelumnya, yang 5B ya, di B3. Gue jelasin tentang apa itu sparse index di bagian multi level index ya. Gimana dia bisa mempercepat pencarian kita di disk. Kenapa ini penting? Karena access table itu adanya di disk. Ngerti ya? Kita bisa mempercepat query pencarian data di disk per access table-nya gitu ya, menggunakan sparse index. Oke, jadi pencarian data nggak linear time lagi. Even bahkan bisa lebih cepat gitu ya dengan kita membaca oke indeksnya di blok yang mana nih. Kita bisa langsung dapat si datanya. Itu yang pertama. Kita bisa gunakan sparse index. Nah, yang kedua, ada yang namanya Bloom filter. Ini nggak akan gue bahas sekarang. Gue akan bahas dengan video terpisah karena udah termasuk sama algoritma gitu ya. Ini akan terlalu kompleks kalau dijelaskan sekarang. Intinya adalah Bloom filternya adalah probabilistic algorithms gitu. Jadi dia akan ngasih kita hasil gitu ya, kemungkinan apakah data yang kita cari itu ada di dalam access table ini atau enggak gitu. Kurang lebih itulah si cara kerja si Bloom filter ini. Tapi dia sifatnya probabilistik gitu ya. Dia nggak deterministik yang absolut pasti kalau ya gitu, nggak kayak gitu. Jadi bisa terjadi false positif gitu ya. Oke. Jadi dengan 2 ini kita bisa meningkatkan read performance dari si LSM3 dan access table. Ya, dari sisi read performance. Karena tadi gue jelasin ya bahwa read performance-nya yang nggak begitu baik gitu ya. Kalau nggak ketemu di memori, dia harus nyari satu-satu deh ke access table gitu ya, yang mana nggak very efficient gitu ya. Gimana caranya nih biar kita bisa mempercepat read performance itu? Yang pertama gunakan sparse index, karena dia bisa bantu kita untuk nyari di disk lebih cepat gitu ya, yang mana access table itu rely on disk. Oke, yang kedua gunakan Bloom filter. Ini juga bisa ngebantu nge-read
lebih cepat dari masing-masing access table. Key-nya ada di sini nggak? Key-nya ada di sini nggak? Kalau ada, gue baru mau cari ke sini, ke dalamnya gitu. Kan jauh lebih cepat ya, kayak gitu ya. Yang kedua, untuk storage, permasalahan storage, itu ada yang namanya compaction. Oke, compaction ini kurang lebih kayak gini, teman-teman. Nah, ini V1, ini V2-nya misalkan ya. Jadi secara waktu, secara timestamp, dia lebih besar nih. Jadi jalannya ke sini waktu tuh. Oke. Compactions itu adalah nge-merge ordered list, teman-teman. Jadi ini kan sebenarnya kan udah ordered ya kan. Ini juga udah ordered kan. Kalau kita bayangin ini sebuah list, ini juga sebuah list. Tinggal di-merge aja, teman-teman. Kalau ini sama, ya hasilnya jadi ya udah tulis lagi gitu ya. A. 2. Nah, C dengan D. Nah, ini konflik kan? Ya kan? Ini konflik kan? Yang satu D, yang satu C. Kita ambil yang mana? Again, yang timestamp-nya lebih besar. Berarti sekarang 2 sebenarnya adalah si C. Ya. 3 masukin gitu ya. J. Terus yang ini gimana? 4 nggak ada di sini. Ya udah, tulis di sini berarti. Karena memang 4 belum terjadi perubahan gitu. Bayang ya, 4 itu. Oke. Maka hasil compaction yang jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini nanti hilang. Ini jadi access table baru. Ya. Kenapa harus dihilangin, Bang? Again, karena dia immutable, teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngubah file di sini gitu, di sini, di access table ini. Ya, solusi barunya adalah kita bikin access table baru gitu, yang mana nge-compactions antar access table-nya. Gitu ya. Cara ngelakuinnya gimana? Silahkan cek algoritma untuk nge-merge sorted list. Ya, silahkan dicek. Oke, jadi 2 permasalahan dari LSM3 plus access table bisa kita solve ya. Read performance, ya walaupun read performance tadi gue bilang ya, kalau memang read heavy, ya udah lebih baik pakai B3 aja gitu ya, karena akan banyak sekali kemungkinan kalau read heavy itu kan terlalu apa namanya, rasio antara read dengan write-nya kan lebih banyak read-nya gitu ya. Nah, kalau terlalu banyak terjadi apa ya, null data di memorinya gitu ya, yang mana harus nyari ke access table-nya semua gitu ya, udah mending di B3 aja sekalian gitu kan, di B3 udah di disk juga langsung bahkan gitu. Berarti sedikit conclusions tentang LSM3 plus access table ya, LSM3 plus access table. Ya, yang pertama dia tadi ya, dia in memory first, yang mana harusnya lebih cepat gitu ya. Terus yang kedua dia pakai self balancing binary tree ya, self balancing binary search tree in average ya, bisa pakai B3 sebetulnya, cuman rata-rata pada pakai BST gitu ya, entah FVL3 atau Red Black Tree. Berarti kita bisa maintain time complexity log n, which is very good ya. Terus yang ketiga dia bagus untuk yang write heavy. Ya. Kenapa bagus untuk write heavy? Karena again dia in memory first. Gitu ya, tapi untuk read heavy lebih baik pakai si B3 index aja. Oke, terus yang keempat tadi kita punya problem read performance gitu ya. Read performance yang bisa bukan di solve ya, diperkecil lah impact atau disadvantages-nya gitu ya, dengan melakukan sparse index dan Bloom filter. Terus yang kelima tentang capacity gitu ya, tentang storage, kita bisa melakukan compaction. Oke, jadi seharusnya gitu ya, again gue tekankan, seharusnya database yang menggunakan LSM3 plus access table sebagai index defaultnya on the paper gitu ya, harusnya lebih cepat untuk write heavy ketimbang database yang menggunakan B3 sebagai default indexnya gitu ya. Kalau teman-teman juga nggak define indexnya gitu untuk aplikasi yang write heavy ya. That's why kalau misalkan gitu ya, kalau again kalau kita cuma mempertimbangkan database engine ya gitu ya, database engine in terms of index juga gitu ya, seharusnya Cassandra gitu ya, Cassandra DB yang menggunakan LSM3 plus table sebagai default indexnya itu lebih bagus untuk write heavy ketimbang SQL database gitu ya, seperti MySQL, PostgreSQL gitu ya. Cuman again ya, gue tekankan bahwa ini tetap tergantung sama spesifikasi mesin, konfigurasi database-nya gitu ya. Terlalu banyak parameter untuk compare, dan silahkan bisa bikin benchmark sendiri gitu ya.
Tapi in terms of database engine gitu ya, ini index gitu, seharusnya LSM3 jauh lebih cepat untuk write. Oke, ini LSM3 plus SSS table.